Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, kekejaman Zionis hari ini kepada warga Palestina sudah jauh di ambang batas. Banyak berita kita saksikan meliput kejadian peperangan yang terjadi di sana. Dalam serial ini, kita akan membahas 3 janji Allah kepada kaum Yahudi. 2 sudah terpenuhi dan 1 yang belum. Apakah itu? Saudaraku seiman, jika kita berbicara soal bangsa Yahudi, pasti akan berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan 3 hal kepada Yahudi. 3 dari janji itu, hanya 1 yang belum terjadi. Kita mengenal bahwa bangsa Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap menjadi agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yahuda. Yahuda merupakan salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub memiliki nama lain atau julukan, yakni Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata, Isra dan El. Isra yang artinya hamba, dan El yang artinya Tuhan. Bisa diartikan, Israel adalah hamba Tuhan. Kepada bangsa inilah Allah mengutus banyak nabi melebihi jumlah nabi yang diutus di tempat lain. Sejak lama Yahudi memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya. Banyak sekali nabi-nabi yang didustakan oleh mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Bangsa ini juga dikatakan membunuh Nabi Zakaria, Yahya, dan Nabi Isaiah, juga nabi-nabi lainnya. Meskipun mereka tahu itu tidak dibenarkan, dan Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, tapi tidak berhasil. Dalam sejarahnya, bangsa Yahudi terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang paling terbaik dan paling istimewa di muka bumi, sebagaimana firman Allah. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang paling terlaksana. Ayat ini diturunkan di Mekah, jauh sebelum kaum muslimin memiliki kekuatan di Madinah. Dalam catatan sejarah, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dahulu keberadaan bangsa Yahudi hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu, bangsa Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kejadian itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 1300 Masehi. Dari kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Pada saat pengusiran pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah.
maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Sahabatku seiman, pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Kemudian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi, Allah memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluhlantakkan oleh Romawi dan Babilonia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada Yahudi dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika kita lihat di zaman sekarang ini, kaum Yahudi sedang menguasai dunia. Hampir seluruh aspek berhasil mereka kuasai, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini sudah dibuktikan dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Jika kita mendengar ayat tersebut, hal itu adalah bukti nyatanya. Kita bisa melihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi, tapi di sana sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Begitu juga saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sebagian besar diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Dengan itu semua, bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Inilah bukti janji Allah yang kedua. Dengan keberhasilan mereka mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah Palestina, kemudian bangsa Yahudi yang sebelumnya mengungsi ke beberapa negara, kini mereka berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tidak bisa dicegah dan dihalau oleh banyak kaum muslimin di muka bumi. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat ketika ekonomi dan militer mereka didukung oleh negeri barat. Janji Allah yang ketiga untuk bangsa Yahudi, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah di Al-Quran dalam surah Al-Isra. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menjeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ayat ini menegaskan bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari bangsa Yahudi akan dimusnahkan di muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Menurut kabar yang marak di media massa, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu ada dua alasan. Yang pertama, karena menurut pemahaman mereka di bawah tanah Masjidil Aqsa terdapat kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Mereka berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah yang nantinya akan mengakibatkan rubuhnya Masjidil Aqsa. Alasan kedua, karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Muslim di dunia. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Sahabatku seiman, hal ini kita yakini bahwa kelak seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Imam Mahdi. Hanya janji ketiga ini yang masih belum terjadi dan pasti akan terjadi di Palestina, dan juga Masjidil Aqsa akan dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabatku seiman, itulah 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi dalam serial kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.